Mereka bisa hidup karena makan orang, makan keringat orang. Gitu kok kita nunggu Ya'juj Ma'juj itu keluar. Padahal kita nggak sadar kalau diri kita hari ini sudah jadi Ya'juj Ma'juj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Satu Sisi Dua Dimensi. Seperti hari-hari sebelumnya, tak lupa saya ucapkan kepada sahabat-sahabat serta rekan-rekan yang telah rela dan ikhlas nonton channel kami. Semoga saat ini dalam keadaan sakit akan disembuhkan oleh Allah. Ketika dalam keadaan susah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasanya, kita akan bercerita. Cerita ini kita kembalikan lagi ke topik awal kita pembuatan konten tentang Satrio Piningit, tentang Imam Mahdi. Yang sebagian orang mereka menunggu-nunggu kapan beliau keluar. Dan apa yang terjadi ketika beliau keluar? Apa tanda-tandanya sudah ada, kan gitu. Hari ini memang ada pertanyaan sih dari anak saya yang barangnya saya ungkapkan atau akan saya bercerita tentang pertanyaan ini. Ini apa merupakan implementasi dari zaman akhir atau enggak? Kan itu pertanyaannya apa, Mbak Dit? Saya kan sering dengar kata-kata Ya'juj Ma'juj. Apa itu Ya'juj Ma'juj dan kapan keluarnya? Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu kepercayaan kalau orang Islam namanya Ya'juj Ma'juj. Kalau orang Yahudi dan Nasrani juga percaya namanya Gog Magog, kan gitu kan. Gog Magog. Apa itu Ya'juj Ma'juj? Dan apa itu Gog Magog, kan gitu. Apa pertanda ini, apakah di zaman akhir nanti akan keluar, dan keluarnya dalam bentuk apa, kan gitu toh. Gini, Papa pernah ngaji, ini berdasarkan ngaji Papa, berdasarkan penjelasan panjang lebar dari guru Papa. Itu bukan statement Papa sendiri, kan, bukan. Ini dari penjelasan guru Papa, nanti Papa jelaskan. Jadi Papa juga sependapat sesuai dengan ada ulama besar dari Pakistan namanya Syekh Imran Hussein juga bercerita, ternyata jawabannya dengan guru Papa itu sama, kan. Jadi gini, Ya'juj Ma'juj itu kalau kita tarik ke sejarah, memang banyak penjelasan dalam Al-Quran atau dalam hadis. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, nanti suatu saat Ya'juj Ma'juj di zaman akhir akan keluar. Bahkan ada bahasa gini dari hadis tersebut, nanti yang masuk neraka 9.999 itu Ya'juj Ma'juj, dan satu itu kita. Loh, kok banyak banget yang masuk neraka, kan gitu. Ya'juj Ma'juj masuk neraka semua, dan dari kita cuma satu. Lah ini yang baru kita kaji lah, kita kaji. Jangan sombong dulu kita, kan gitu lah. Dari sejarah yang Bapak dengar ketika Bapak mengaji, Ya'juj Ma'juj adalah makhluk yang ada di zaman Nabi atau Raja, beliau juga Raja atau Nabi Iskandar Zulkarnain gitu. Kalau waktunya Papa lupa, ini, itu ketika beliau jadi raja ada peristiwa dengan Ya'juj Ma'juj, kan itu. Jadi di daerah Iskandar Zulkarnain itu ada makhluk yang menyerang dalam suatu kampung. Dia bergerilya, tiap malam dia menyerang, dia ketemu orang ya dibunuh, dimakan. Ketemu hewan ya dimakan, kan gitu. Jadi dari peristiwa itu maka namanya Nabi Zulkarnain, beliau dapat wahyu dari Allah, kan gitu. Beliau disuruh mencari 10 kesatria yang dikumpulkan dari beberapa dunia, kan itu. 10 kesatria itu untuk melawan, untuk mengatasi Ya'juj Ma'juj. Dan Iskandar Zulkarnain sendiri waktu itu juga bingung, ini Ya'juj Ma'juj ini apa sebenarnya, kan gitu tuh, ini apa. Akhirnya ketika malam itu ada gerilya, ibaratnya ada Ya'juj Ma'juj itu keluar, dia ternyata keluar, dia nyerbu dalam satu kampung. Dalam satu kampung dia
kelihatan dari jauh kan nggak seperti manusia pada umumnya, dia pakai teropong badak, kan, pakai kepala badak untuk topengnya kan gitu. Setelah menyerang kampung tersebut, gitu ya. Setelah dia menyerang kampung tersebut, akhirnya dikejarlah sama 10 pasukan tadi yang diperintahkan oleh Iskandar Jurgen, dikejar. Kok waktu itu ada satu dari makhluk itu yang ketinggalan. Biasanya nggak pernah dia ketinggalan untuk menghilangkan jejak. Ketika ada dia menyerang, kadang-kadang namanya perang kan dalam satu kampung, kadang-kadang kan ada juga yang mati dan yang terluka gitu loh. Akhirnya satu ketinggalan. Dan satu ketinggalan itu dibukalah topengnya malam itu sama Ksatria 10 sama Zulkarnain yang tadi dibuka. Loh, lah ini kok manusia kan gitu. Saya pikir ini hantu atau apa, gitu loh, Din. Kalau manusia berarti kan bisa mati. Nah, akhirnya tahu jati dirinya kalau dia itu manusia. Oke lah, setelah rapat lagi, ketika dia tahu ini manusia, mestinya kan tahu jalan keluarnya nanti untuk membunuh dia caranya gimana, walaupun manusia kan gitu kan, bukan makhluk yang lain kan itu. Ketika di kemudian hari Ya'juj Ma'juj itu keluar, dia keluar saat dia lapar. Sebenarnya dia itu manusia biasa, bukan yang seperti iblis atau apa. Cuman dia nggak punya, taunya dia mulai kecil dia makannya daging, ya daging manusia ya daging hewan. Bahkan temannya sendiri kalau mati ya dimakan. Itu Ya'juj Ma'juj. Jadi kanibal lah, udah budaya kanibal itu dia mulai lahir mau kayak gitu. Ketika dia keluar, waktu itu dibuntuti lah Ya'juj Ma'juj itu, dibuntuti perang, lari Ya'juj Ma'juj masuk dalam goa. Nah, ketika masuk dalam goa dan Iskandar Jurgen tahu ini manusia, ya udah daripada kita bikin masalah terus, dia kan ya namanya manusia tuh wataknya seperti hewan, dia nggak tahu satu atau gimana nggak tahu, tapi manusia yang berwujud ibaratnya wujud manusia tapi kelakuannya tuh kanibal kayak hewan gitu. Akhirnya ditutuplah tembok itu, tembok Ya'juj Ma'juj atau tembok Zulkarnain. Jadi dalam gua ditutup pakai dinding tembaga dulu. Kalau apa tempatnya ya waktu itu Iskandar Zulkarnain itu jadi raja. Kalau sekarang geografisnya di daerah Azerbaijan karena ketika ditutup sampai sekarang nggak muncul lagi. Pertanyaannya kan Nabi Muhammad pernah bersabda nanti akhir zaman akan muncul Ya'juj Ma'juj. Apa mungkin Ya'juj Ma'juj itu muncul? Kita pakai logika lah, itu sesuai dengan ngaji Bapak. Itu manusia. Kalau udah ditutup, ibarat penduduknya umpama 1.000 atau 5.000 gitu kan, lama-kelamaan kan makan sama temannya sendiri, dimakan, akhirnya semuanya kan mati. Jadi ketika Nabi Muhammad bersabda di akhir zaman akan muncul Ya'juj Ma'juj, kita terjemahkanlah. Sebab kita takwilkan dari bahasa Tamsil itu. Menurut guru papa kan gitu tuh. Gini, bahasa-bahasa Nabi Muhammad tentang akhir zaman itu banyak yang bahasa nggak bahasa lugas. Adalah bahasa kiasan, kita sebagai umatnya nanti yang menerjemahkan. Gitu loh. Kalau kita terjemahkan nanti makhluk itu keluar dan gampang musuh Ya'juj Ma'juj itu kalau zaman sekarang bedil mati kan gitu. Ini yang bahaya kan gini, ketika dia keluar yang akan datang, maksudnya keluarnya kapan? Akhlaknya yang keluar, wataknya yang keluar itu yang bahaya. Dan sampai lihatin untuk zaman-zaman sekarang, watak Ya'juj Ma'juj ada nggak ya untuk saat ini? Ibaratnya untuk saat ini sampai lihat ya, dengan kehidupan kita, kehidupan sehari-hari, ada nggak orang makan orang? Makna makan orang adalah satu. Ketika orang pengen sukses, dia ibaratnya gini, seseorang bapak pengen sukses, papa nggak mau tahu siapa yang menghalangi papa sikat. Ibaratnya apapun, ibaratnya papa pengen dagang, itu saingan tak bunuh. Bunuhnya lewat santet, lewat apa, kan bisa kan? Apakah saya jadi Ya'juj Ma'juj? Iya, jawabannya. Ada lagi korupsi. Budaya korupsi saat ini, apa termasuk akhlak Ya'juj Ma'juj? Jawabannya iya. Korupsi ibarat orang pakai jalan. Dana ini dipakai jalan umpama. Tahu-tahu orang ini lewat jalan kan nggak dibangun. Ini contoh lah untuk saat ini. Jalan nggak dibangun, orang jatuh, mati. Namanya orang makan orang. Orang ngambil dari
Hari ini loh ya, ngambil atau merampas hak orang lain itu namanya Ya'jud Ma'jud. Banyak definisinya. Coba zaman lihat aja lah, zaman lihat sekarang. Bayangkan, korupsi. Ayo, apapun lah. Kita, contoh pesugihan, sama. Papa punya pesugihan, demi Papa kaya. Papa menumbalkan A, menumbalkan B. Berarti Papa kan makan orang itu. Bahayanya kan di situ. Kita untuk hari ini ibaratnya, dari yang Bapak jelaskan yang tadi semuanya. Di hari ini kita itu masuk dalam Ya'jud Ma'jud, enggak. Gitu loh. Kita menunggu, banyak orang menunggu kapan Ya'jud Ma'jud keluar. Nabi Muhammad pernah bersabda kan, akhir zaman sesuai dengan ngaji Bapak. Akhir zaman ya hari ini. Hari ini orang makan orang mulai zaman penjajahan. Sudah keluar kan? Perbudakan. Orang kerja nggak dibayar. Banyak tuh. Orang pengen kaya sendiri, tahu-tahu yang lain diperas. Rentenir. Perbankan itu orang makan orang. Kita pinjam uang di mana, bunganya sekian, itu orang makan orang. Kita menunggu-nunggu dan mengutuk Ya'jud Ma'jud, tapi kita lupa kalau kita jadi Ya'jud Ma'jud. Kan gitu. Bahaya itu. Nanti. Banyak. Kalau kita sama-sama cari sendiri lah. Sama cari sendiri. Satu-satu. Apa sekarang yang nggak maju? Dimasuk Ya'jud Ma'jud. Banyak. Iya toh. Rentenir. Pinjam sekian, mana sekian. Kan gitu. Memang ada kesepakatan ABCD memang. Tapi endingnya kan makan orang kita. Mereka bisa hidup karena makan orang, makan keringat orang. Gitu kok kita nunggu Ya'jud Ma'jud itu keluar. Padahal kita nggak sadar kalau diri kita hari ini sudah jadi Ya'jud Ma'jud. Bahkan Rasulullah SAW bersabda ketika nanti di neraka 999 orang itu hanya satu orang biasa, yang lain Ya'jud Ma'jud. Ini pelajaran untuk saya, untuk sampean, untuk semuanya lah. Kita menunggu sistem, menunggu apa yang didhawuhkan Nabi kita tentang Ya'jud Ma'jud, tapi kita kadang nggak sadar kita masuk di dalamnya. Dan implementasinya ketika Mahdi keluar, kan gitu. Kita menunggu-nunggu Al-Mahdi keluar. Kita menunggu-nunggu, katanya kita sebagian orang menunggu-nunggu Al-Mahdi, menunggu-nunggu Sadra bin Ningit. Yang jelas satu, ketika Sadra bin Ningit keluar, sebelum beliau keluar, Ya'jud Ma'jud harus sudah mati. Harus itu. Maknanya orang yang makan orang harus mati duluan. Baru ada tatanan baru. Akan ada tatanan baru, itu jelas. Ya dalam dawuh Kanjeng Nabi yang membunuh kan Nabi Isa kan. Nabi Isa ini berupa, ini bahasa kiasan atau bahasa Lukas Bapak nggak tahu, nanti kita bahas sebelumnya. Yang membunuh kan Nabi Isa sebelum Imamul Mahdi keluar atau Satria bin Ningit keluar. Maka Ya'jud Ma'jud harus mati. Syarat itu. Orang makan orang. Kita mendahulukan kepentingan kita dan mengorbankan orang lain. Kita lah Ya'jud Ma'jud. Kenapa kita menunggu makhluk-makhluk yang sudah dikubur jauh-jauh tahun oleh sekadar Zulquran, sedangkan kita sendiri jadi Ya'jud Ma'jud sekarang kita nggak sadar. Itu loh, hati-hati dan hati-hati. Jadi nanti siapkah kita ketika Sadra bin Ningit atau Imam Mahdi keluar? Jangan-jangan ketika beliau keluar atau sebelum beliau keluar kita sudah jadi korban dan kita harus mati karena kita jadi Ya'jud Ma'jud itu, kan gitu. Ini dari Bapak ngaji loh, Din. Bukan statement Bapak sendiri, enggak. Guru Bapak juga punya dasar. Beliau punya dasar Quran, beliau punya dasar hadis, beliau punya dasar apapun, banyak beliau punya dasar gitu. Jadi enggak asal Bapak ngomong ini. Iya toh? Ya udah ya. Untuk kurang lebihnya dari kami, segala kesalahan milik manusia dan kebenaran hakiki hanya punya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.